Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Fazira dari kelas PGSD 2021B NIM 2105111918. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang organ pokok tumbuhan bayam dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester yang dosen pengampunya adalah Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Yang pertama adalah bagaimana sih bentuk tumbuhan bayam itu? Tumbuhan bayam, ini saya membawa tumbuhan bayam. Tumbuhan bayam bernama Latin Amaranthus sp adalah jenis tumbuhan yang sudah biasa kita lihat dan konsumsi sehari-hari sebagai sayuran. Tumbuhan ini dapat tumbuh di mana saja jika benihnya terbawa angin dan sebagainya. Bayam adalah salah satu tumbuhan yang tergolong dalam genus Amaranthus, di mana sayuran ini banyak dikonsumsi bagian daunnya karena banyak mengandung sumber zat besi yang penting bagi tubuh manusia. Tentu saja Anda mengenal dengan tanaman ini. Tanaman bayam merupakan salah satu jenis sayuran komersial yang mudah diperoleh di setiap pasar, baik pasar tradisional maupun pasar swalayan. Tanaman ini tidak terlalu mahal dan pas untuk semua kalangan. Bayam merupakan sayuran yang telah lama dikenal dan dibudidayakan secara luas. Bayam ada dua jenis, yaitu bayam hijau dan bayam merah. Apakah kamu pernah mengkonsumsi tumbuhan bayam? Penyebutan tumbuhan bayam berbeda-beda di setiap daerah. Di Indonesia secara luas dan beragam suku bahasa. Secara luas, bayam disebut bayam dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Sunda disebut senggang bener. Di dalam bahasa Halmahera disebut hohoru. Bayem dalam bahasa Jawa dan Bali. Kemudian ada ternak dari bahasa Madura dan nadu dari Bima. Kemudian ada juga disebut wawa dari Minahasa dan sina dari Makassar. Kemudian podo dari bahasa Bugis, malabut dari bahasa Seram. Kemudian tita paine dari bahasa Ambon, baya dari Ternate, dan terakhir loda dari Oidore. Selanjutnya ada klasifikasi tanaman bayam. Tanaman bayam mempunyai kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, subkelas Caryophyllaidae, kemudian famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaranthus L atau Amaranthus sp. Apa saja sih organ pokok tumbuhan bayam? Yang pertama ada akar. Bentuk tanaman bayam adalah terma perdu. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter. Berumur semusim atau lebih. Sistem perakaran menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 sampai 40 cm dan berakar tunggang. Kemudian, batang tumbuhan bayam. Batangnya tumbuh tegak, tebal dan berdaging, dan banyak mengandung air. Tumbuhan tinggi di atas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras berkayu dan bercabang banyak. Bayam kadang-kadang berkayu dan bercabang banyak. Kemudian, daunnya berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Bisa dilihat urat-urat daun pada tumbuhan bayam
ini sangat terlihat jelas. Warna daunnya bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan, sampai berwarna merah. Yang saya pegang saat ini berwarna hijau muda. Daun bayam liar umumnya kasar atau kasap dan kadang berduri. Kemudian yang keempat ada bunga. Yang saya pegang saat ini bunga. Bayamnya tidak memiliki bunga. Bunga bayam berukuran kecil, berjumlah banyak, terdiri dari daun, bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3 buah. Bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh tegak. Tanaman dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat uniseksual, yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Penyerbukan berlangsung dengan bantuan angin dan serangga, seperti yang sudah saya katakan pada pembukaan tadi. Kemudian yang terakhir ada biji. Biji berukuran sangat kecil dan halus, berbentuk bulat dan berwarna coklat tua sampai mengkilap sampai hitam kelam. Namun ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji putih sampai merah. Misalnya bayam maksi yang bijinya merah. Secara umum, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di daratan rendah maupun di dataran tinggi pegunungan. Tanaman bayam tidak menuntut persyaratan tumbuh yang sulit. Asalkan kondisi tanah subur, penyiraman teratur, dan saluran drainase lancar, bayam juga sangat toleran terhadap keadaan yang tidak menguntungkan sekalipun, serta tidak memiliki jenis tanah tertentu. Akan tetapi, untuk pertumbuhan yang baik memerlukan tanah yang subur dan bertekstur gembur, serta banyak mengandung bahan organik. Derajat keasaman tanah atau pH yang baik untuk tumbuhnya adalah antara 6-7. Apabila tanaman berada di bawah pH 6, bayam akan merana. Sedangkan di atas pH 7, tanaman akan menjadi klorosis. Warnanya putih kekuning-kuningan, terutama pada daun-daun yang masih muda. Baiklah, telah selesai kita membahas organ pokok dari tumbuhan bayam. Selanjutnya, biarkan saya menjelaskan apa ciri-ciri tumbuhan bayam. Secara fisik, bayam memiliki ciri yang dapat kita kenali antara lain. Yang pertama, akar. Ciri bayam yang pertama dapat dilihat dari akarnya. Akar dari bayam termasuk dalam golongan akar tunggang serta memiliki akar serabut pada bagian atasnya. Yang kedua, batang. Ciri-ciri bayam yang kedua dilihat dari batang. Batang bayam termasuk dalam tipe monopedial yang artinya sifat batang bayam biasanya bentuknya bulat berair, lunak dan tak berkayu. Warna batangnya bergantung pada jenis bayamnya, seperti bayam hijau memiliki batang hijau, sedangkan bayam yang merah memiliki batang yang merah pula. Kemudian daun. Ciri-ciri bayam dari daunnya dapat dilihat memiliki daun tunggal bertangkai. Warna daunnya juga akan mengikuti warna dari jenis bayam tersebut. Kemudian jenis-jenis bayam. Beberapa jenis bayam yang umum kita konsumsi setiap hari antara lain. Yang pertama, bayam merah. Sesuai namanya, bayam merah memiliki warna yang merah. Bayam merah ini dikenal memiliki kandungan beta-karoten yang cukup lebih tinggi. Jika ingin memasaknya menjadi sayur kuah, tidak dianjurkan, walaupun boleh saja dilakukan. Kuah sayur bayam ini akan berwarna merah dan justru membuat nafsu makan hilang. Beda jika ingin mengolahnya menjadi pewarna makanan alami, cara ini lebih tepat dilakukan. Namun, kebanyakan kita melihat tumbuhan bayam merah ini dikonsumsi dengan cara memasaknya dengan kuah, dan itu tidak masalah selagi kita menikmati makanan tersebut dan kualitas
dan kandungan yang terdapat dalam bayam merah tidak akan berkurang. Namun, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa bayam hanya bertahan 4 jam setelah dimasak. Setelah itu, kandungan yang terdapat di dalamnya sudah tidak ada. Oleh karena itu, lebih baik bayam dikonsumsi selagi hangat. Yang kedua, ada bayam cabut. Bayam cabut memiliki daun yang berwarna hijau muda. Bayam ini memiliki bentuk yang unik, yakni cekung dan bulat. Batang bayam jenis ini juga lebih kecil dan renyah. Jadi tidak heran jika bayam ini dijadikan tumisan dan sayur bening. Yang ketiga, ada bayam petik. Bayam petik ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bayam cabut. Justru bentuknya lebih lonjong, runcing, berwarna hijau tua, tebal, lebar, dan permukaannya lebih datar. Bayam jenis ini lebih cocok dijadikan keripik bayam karena bentuk dan teksturnya. Bisa juga dijadikan tumisan dan pecel karena hampir mirip dengan kangkung. Yang keempat, ada bayam kecil. Bayam kecil sudah pasti memiliki ciri-ciri bayam yang bentuknya kecil. Bayam ini hampir mirip dengan bayam cabut. Namun, batang dari bayam kecil ini jauh lebih pendek dan teksturnya lebih empuk. Cocok diolah menjadi sayur kuah bayam atau tumisan. Bisa juga menjadikannya jus bayam karena bayam ini lebih mudah hancur jika hendak dihaluskan tanpa diolah. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan bayam. Di sini saya akan memberitahu 10 manfaat tumbuhan bayam. Yang pertama adalah menjaga kesehatan tulang. Bayam diketahui kaya akan berbagai vitamin, termasuk vitamin K. Konsumsi vitamin K sangat baik untuk tulang karena bertindak sebagai pengubah protein matriks tulang, meningkatkan penyerapan kalsium, kemudian dapat mengurangi jumlah kalsium yang keluar dari tubuh. Hal ini membuat vitamin K dikaitkan dengan rendahnya resiko patahnya tulang. Hanya 1 cangkir bayam yang dimasak mengandung 987% kebutuhan vitamin K harian Anda. Baik, yang kedua ada mencegah anemia. Defisiensi zat besi merupakan mineral yang penting dalam pembentukan sel darah merah. Tanpa zat besi yang cukup, darah tidak dapat menghasilkan cukup hemoglobin atau protein dalam darah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu mineral yang terkandung dalam bayam adalah zat besi. Konsumsi 1 cangkir bayam memenuhi 36% kebutuhan zat besi harian Anda. Dengan mengonsumsi bayam, Anda bisa mencegah anemia defisiensi zat besi. Kemudian yang ketiga ada kesehatan kulit dan rambut. Merangkum dari Medical News Today, bayam memiliki sejumlah besar vitamin A yang berfungsi untuk menyeimbangkan produksi minyak di pori-pori kulit dan rambut. Selain itu, bayam juga kaya akan vitamin C. Jenis vitamin ini juga sangat baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C dapat membantu menjaga kulit tetap tampak awet muda dan membantu penyembuhan luka. Maka dari itu, bayam sangat bagus untuk memelihara kecantikan pada manusia. Wah, ternyata bayam juga dapat mencegah kanker loh. Dilansir dari Headline, bayam mengandung komponen monogalactosildiacylglycerol atau MGDG dan sulfoquinofosil diacylglycerol SQDG. Kedua komponen tersebut dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Penelitian yang dipublikasikan dalam Bioactive Foods in Promoting Health dan Current Medical Chemistry menunjukkan senyawa tersebut membantu memperlambat pertumbuhan tumor leher rahim. Tak hanya itu, senyawa tersebut juga diketahui dapat mengurangi ukuran tumor.
Dalam beberapa penelitian lain, konsumsi bayam pada manusia menunjukkan hasil menggembirakan dalam pengurangan resiko kanker prostat dan kanker payudara. Kemudian, bayam juga dapat mencegah asma. Bayam juga diketahui memiliki kandungan beta-karoten yang tinggi. Senyawa ini dapat membantu penderita asma mengurangi gejala yang dialami. Selain itu, sayuran hijau ini juga mengandung magnesium. Magnesium dapat menjadi pengobatan darurat yang efektif untuk serangan asma. Ternyata, bayam juga baik bagi penderita diabetes. Bayam mengandung antioksidan yang dikenal sebagai asam alfa-lipoat. Jenis antioksidan ini yang telah terbukti menurunkan kadar glukosa, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah oksidatif, perubahan yang diinduksi stres pada pasien dengan diabetes. Kemudian, bayam juga dapat memelihara kesehatan jantung dan tekanan darah loh. Kandungan kalium dalam bayam diketahui baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Asupan kalium yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko stroke, tekanan darah rendah, dan risiko kematian akibat penyakit jantung. Selain itu, efek penurunan tekanan darah dalam bayam juga didapatkan dari kandungan nitrat di dalamnya. Siapa yang matanya mengalami masalah seperti minus atau silinder? Ternyata bayam juga dapat memelihara kesehatan mata loh. Bayam adalah sumber karotenoid, lutein, dan zeaxanthin yang baik. Kedua senyawa ini berhubungan dengan membantu mencegah degenerasi makula dan katarak yang berkaitan dengan usia. Menurut The Scripps Research Institute, penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang makan bayam 3 kali seminggu memiliki resiko 43% lebih rendah terkena degenerasi makula. Selain itu tadi, bayam juga mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Kemudian bayam juga baik untuk kehamilan. Kebutuhan asam folat dalam kehamilan terbilang cukup besar loh. Itu karena asam folat dapat membantu janin mencegah cacat tabung saraf pada awal kehamilan. Bayam adalah salah satu sumber pangan yang mengandung asam folat tinggi. 1 cangkir bayam dapat membantu memenuhi asam folat hingga 66% kebutuhan harian. Kemudian yang terakhir, bayam dapat memelihara kesehatan sistem pencernaan. Kandungan serat dan air pada bayam diketahui memiliki manfaat pada sistem pencernaan. Konsumsi bayam dipercaya dapat membantu mencegah sembelit dan meningkatkan saluran pencernaan yang sehat. Maka dari itu, mari teman-teman mengkonsumsi tanaman bayam sebagai sayur, keripik bayam, jus, dan olahan lain yang terbuat dari bayam. Bayam itu enak dan sehat loh. Jadi, jangan lupa memelihara kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.